Alhamdulillah, semua berjalan sesuai rencana tanpa kendala. Impian Sain Patinama untuk menjadi bagian dari keluarga besar Republik Indonesia. Calon pemain naturalisasi Sain Patinama, sudah tiba di Indonesia. Dia tiba di tanah air jelang mengambil sumpahnya untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada esok hari. Sebagai informasi, Patinama dijadwalkan bakal mendatangi Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Selasa tanggal 24 Januari tahun 2023. Nantinya, pemain berusia 24 tahun tersebut akan menjalankan serangkaian proses untuk menjadi WNI. Dalam unggahan story Instagramnya, @s.patinama, saat ini dirinya telah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Patinama diketahui telah meninggalkan Belanda sejak Minggu, tanggal 22 Januari tahun 2023. Kembali ke negaraku, tulis Sain Patinama pada unggahan story tersebut, Senin, tanggal 23 Januari tahun 2023. Patinama pun akan menjadi pemain naturalisasi Indonesia ketiga pada era kepelatihan Shin Tae-yong. Sebelumnya, Indonesia juga sudah berhasil mendapatkan dua pemain keturunan lainnya, yaitu Jordi Amat dan Sandy Walsh. Nantinya, Patinama berpeluang untuk melakukan debutnya bersama timnas Indonesia pada Maret tahun 2023. Pasalnya, pada 20 hingga tanggal 28 Maret tahun 2023, ada jeda internasional sehingga Patinama berpeluang tampil. Selain itu, PSSI juga telah mengindikasikan bahwa jeda internasional tersebut ketiga pemain naturalisasi Indonesia akan tampil. Tentu saja, akan sangat menarik melihat kekuatan baru skuad Garuda setelah mendapat 3 pemain bintang baru. Sejauh ini, baru Jordi Amat yang telah melakukan debut bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Sedangkan Sandy Walsh, dia harus absen karena terkendala oleh masalah izin dengan klubnya, KV Mechelen, karena Liga Belgia masih berjalan. Calon pemain timnas Indonesia Rafael Struijk tiba di Jakarta susul Sain Patinama. Rafael Struijk akan segera menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Pemuda 19 tahun itu sudah tiba di Jakarta sejak pekan lalu. Struijk datang bersama ibunya Norali Sudito untuk memulai proses naturalisasi. Begitu tiba di Indonesia, Struijk langsung menemui Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan di kantor PSSI. Memang di sini penuh dengan kekeluargaan dan itu yang saya lakukan kepada para pemain timnas lainnya, baik yang WNI maupun yang keturunan setelah melalui proses naturalisasi, baik kepada para pemain maupun kepada keluarganya, menjadi satu dalam keluarga besar Indonesia, ucap Ketum PSSI yang akrab disapa Iwan Bule itu. Utusan PSSI untuk program naturalisasi Hamdan Hamedan mengatakan, 3 pemain yang diproyeksikan memperkuat tim nasional U20 yakni Justin Hubner, Ivar Jenner dan Rafael Struijk siap beralih kewarganegaraan berkat jaminan dari Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Ketua Umum meyakinkan orang tua pemain itu bahwa dirinya akan memperlakukan anak-anak mereka seperti anak sendiri. Ketum memastikan keamanan, keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan ketiga pemain tersebut, ujar Hamdan. Mendengar pernyataan Ketua Umum PSSI yang disampaikan saat pertemuan langsung di Jakarta itu, Hamdan menyebut orang tua mereka langsung merasa nyaman. Atas usulan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, Hamdan menyatakan bahwa pewarganegaraan ketiga pemain tersebut akan disatukan sehingga nantinya naturalisasi tersebut hanya perlu melewati 1 kali sidang di DPR RI.
Hal tersebut diharapkan bisa mengefektifkan proses naturalisasi agar ketiga pemain tersebut bisa memperkuat timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023 yang digelar pada 20 Mei 11 Juni tahun 2023. Semoga dengan dukungan berbagai pihak, naturalisasi tersebut segera tuntas, kata Hamdan. Shin Tae-yong ungkap Sain Patinama segera bela timnas Indonesia. Sain Patinama tiba di Indonesia. Sain Patinama akhirnya mendarat di Jakarta pada Senin siang. Sain menjadi nama pemain keturunan Indonesia lainnya yang diproyeksi akan menjalani proses naturalisasi di Indonesia. Sebagai bagian dari proses naturalisasi, setiap pemain yang direkomendasi untuk memperoleh status warga negara Indonesia, WNI, harus menjalani serangkaian agenda resmi yang dijadwalkan. Alhamdulillah Sain sudah tiba di Indonesia dan akan menjalani agenda-agenda wajib di Jakarta. Perwakilan PSSI sudah menjemput dan tentu akan mengawal proses ini sampai selesai. Semua pemain sudah berkomitmen untuk menyelesaikan proses ini. Mereka akan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditetapkan, ujar Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan. Besok tanggal 24 Sain Patinama rencananya disumpah WNI. Terima kasih Ketua Umum PSSI, akhirnya bisa datang ke sini di tengah musim yang sibuk bersama tim saya. Semoga kita bisa menyelesaikan semuanya sehingga saya bisa bermain dengan timnas ke depannya, tutup Sain. Saat ini kedatangan Sain sedang dijadwalkan oleh Bung Hamdan dan PSSI agar timingnya pas antara waktu kehadiran dengan jadwal yang diberlakukan oleh Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta sekaligus pembuatan kartu tanda penduduk, KTP, kata Iriawan menambahkan. Iwan Bule, sapaan Iriawan, pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo yang telah menandatangani Kepres naturalisasi Sain. Permohonan naturalisasi Sain Patinama sebelumnya sudah melalui persetujuan dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta pada tanggal 17 November tahun 2022. Kemudian pada awal Januari tahun 2023 Presiden Jokowi sudah menandatangani Kepres permohonan naturalisasi Sain Patinama. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Jokowi yang pada telah menandatangani Kepres naturalisasi Sain, juga kepada 4 kementerian, yakni Kemenpora, Kemenkumham, Kemensetnek, dan Kemendagri juga pihak terkait lainnya yang telah mengawal perjuangan Sain untuk mewujudkan cita-citanya membela timnas Indonesia, ucap Iwan Bule. Semoga proses pengucapan sumpah nanti bisa berjalan lancar. Tentu saja saya dan masyarakat sepak bola Indonesia berharap bisa menyaksikan Sain berseragam merah putih dan berjuang bersama pemain lainnya untuk membawa Indonesia berprestasi di kancah internasional. Amin, kata Iwan Bule menambahkan.